Yo, halo. Kali ini ada handphone murah yang mencurigakan lagi. Tapi yang ini dari merek Xiaomi. Ya, ini dia Redmi 4A. Setelah penasaran sama yang merek Vivo terus Oppo, sekarang bedah yang merek Xiaomi ya. Apakah lebih baik, lebih buruk, atau sama aja? Karena dari sisi harga masih terbilang nggak beda jauh. Dan emang murah, saya beli lewat shopping itu cuma 300 ribuan aja. Dan seperti biasa, dengan embel-embel kondisi baru tapi garansi toko atau distributor. Oke, nggak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama langsung disambut sama kertas semacam panduan singkatnya gitu. Tapi pakai bahasa Cina ya. Terus ada unit handphonenya, ditaruh dulu. Dapat kabel data yang masih micro USB. Ada charger atau adaptornya. Ini udah yang colokan biasa di Indonesia. Untuk outputnya 5 volt 3,1 ampere. Wah, gede juga nih. Tapi enteng banget ya. Dan terakhir ada SIM ejectornya nih. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi itulah yang ada di dalam box dari Xiaomi Redmi 4A yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Oke, jadi untuk penampakan handphonenya itu kayak gini. Saya pilih yang warna grey ya. Lebih ke warna hitam ke abu-abuan gitu sih. Laki banget nih. Nah, ini ada objek yang bisa dikeletek. Kayaknya udah agak lama ya, nggak keletek ae. Nah, cek-cek sekelilingnya. Di bagian depannya ini ada layar 5 inch, atasnya ada kamera 5 megapiksel, earpiece, dan sensor. Kalau di bawahnya ada tombol kapasitif untuk recent app, home, dan back. Oh iya, ada lampu indikatornya juga ya. Untuk di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan power. Di sisi bawahnya ada mikrofon dan lubang micro USB. Kalau di sisi kirinya ada slot SIM. Nah, modelnya ini hybrid ya. Jadi bisa dual micro SIM tanpa micro SD, atau kalau mau pakai micro SD, ya cuma bisa single SIM. Tapi dulu tuh sempat booming juga ya alat buat ngatasin hybrid ini. Lanjut, kalau di bagian sisi atas ini ada lubang jack audio, infrared, dan secondary mikrofon. Untuk di bagian belakangnya ini ada kamera 13 megapiksel, lampu flash, logo Xiaomi, dan lubang speakernya. Untuk impresi awalnya, saya rasa belum ada yang aneh ya. Dari bodinya ini kerasa masih mulus kayak baru, saya nggak nemuin lecet atau bekas pemakaian gitu, jadi secara penampilannya ini aman ya. By the way, handphone ini bahan bodinya masih pakai plastik, finishingnya doff, tapi nggak begitu licin. Dan untuk sisinya ini udah flat ya, cuma masih agak ngebulet lah di bagian belakangnya ini. Ya lumayan cakep sih. Terus secara dimensinya ini masih zaman-zamannya handphone compact ya, pasti masih gampang dipakai satu tangan. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Lah, kok mati? Waduh, nggak bisa nyala lagi nih. Baterainya kosong kah? Nah, kan bener baterainya 0%. Ya udah, dicas dulu deh. A few moments later. Oke, coba dinyalain lagi. Yes, nyala kedua kalinya. Dan inilah tampilan awal dari Xiaomi Redmi 4A. Lanjut, cek ke settings, about phone. Nah, jadi handphone ini masih pakai Android versi 6.0.1 atau Marshmallow dengan patch keamanan di 1 Juli 2018. Terus untuk versi MIUI-nya pakai yang MIUI 8.0.3.0.0. Wah, kok ada 5 angka nih? Jadi inget ROM abal-abal ya. Ntar dicek lagi deh. Kalau untuk penyimpanannya masih kesisa sekitar 26 GB dari total 32 GB. Ya masih lumayan lah. Sedangkan untuk RAM-nya bebas sekitar 970 MB dari total 2 GB. Sekitar setengahnya lah ya. Tapi kalau untuk aplikasi bawaan ini tergolong minim. Bahkan untuk aplikasi Google-nya aja cuma ada beberapa. Biasanya kan banyak ya. Tapi tenang, nanti dicek juga. Sebelum itu cek dulu deh untuk hasil kamera dari Xiaomi Redmi 4A. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari Xiaomi Redmi 4A. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Kamu juga.
jadi Xiaomi Redmi 4A ini handphone yang udah lumayan lama. Dirilis sekitar tahun 2016 dan memang jadi seri terendah sekaligus termurah di jajaran seri Redmi 4. Dengan harga waktu itu kisaran 900 sampai 1,5 jutaan rupiah, tergantung varian atau garansinya ya. Soalnya dulu masih banyak yang garansi distributor atau barang BM gitulah. Untuk speknya sendiri menurut saya waktu itu udah terbilang lumayan dengan harga segitu. Handphone ini pakai chipset Snapdragon 425, quad-core 1,4 GHz, RAM-nya 2 GB, internal 32 GB, GPU-nya Adreno 308, pakai layar 5 inch IPS HD, jaringannya 4G, baterainya 3120 mAh, dan menggunakan MIUI 8 dengan base Android 6. Ya, sekarang udah tahu kalau handphone ini tuh handphone lama yang udah nggak diproduksi lagi. Karena sekarang udah sampai Redmi 13 ya, kalau nggak salah. Jadi pastinya ini bukan handphone yang dibuat utuh atau secara resmi sama pihak Xiaomi. Dan kalau dibilang barang stok lama, kayaknya nggak mungkin deh sebanyak itu yang jualnya. Jadi menurut saya, bisa aja ini handphone rakitan ulang oleh pihak lain, atau disebut rekondisi. Tapi kalau ngomongin kondisi handphonenya, selama saya coba beberapa hari ini, mungkin kalau menurut orang awam masih kerasa cukup normal. Tapi kalau diperhatikan lagi, ada beberapa kejanggalan. Yang pertama, itu di IMEI-nya. Jadi modelan handphone kayak gini yang pernah saya coba itu rata-rata pakai IMEI suntikan bekas dari handphone lain. Begitu juga di handphone ini, pakai IMEI dari handphone Redmi 7. Tapi parahnya lagi, handphone ini kan dual SIM. Otomatis harusnya punya dua IMEI yang berbeda. Nah ini malah IMEI 1 dan IMEI 2-nya itu sama. Terus pilihan jaringannya itu cuma ada 4G aja, 4G 3G, sama 2G aja. Nah, kalau pilih 4G aja atau 4G 3G, ini kita nggak bisa buat telepon atau SMS, karena nggak otomatis switch ke 2G, dan jaringan 3G juga beberapa udah dihilangkan. Nah, kalau pilih yang 2G, itu internetnya lelet banget, bahkan nggak bisa. Jadi ribet ya, masa iya harus gonta-ganti manual? Yang kedua, untuk sistem yang dipakai, ini menggunakan ROM MIUI abal-abal. Jadi maksudnya ini udah pasti menggunakan firmware yang udah dimodifikasi. Jadi, ROM MIUI itu ada yang versi global dan ada juga yang versi Cina tanpa Google Service. Biasanya, kalau handphone Xiaomi yang bukan resmi atau bukan unit global itu pakai ROM Cina. Nah, ROM Cina ini diakalin biar ada Google Service-nya dan lain sebagainya lah. Terus biasanya nggak akan dapat update secara resmi dari Xiaomi. Ini ditandain dari versi MIUI yang ada 4 digit angka, dan aplikasi Google yang minim dari bawaannya. Nah, kalau dari sisi hardware, untuk internalnya ini ternyata cuma 16 GB aja, bukan 32 GB kayak yang ditunjukkan di settings tadi. Tapi kalau untuk RAM-nya ini bener ya, 2 GB. Terus untuk kualitas hardware yang lain, misalnya baterai, layar, kamera, itu saya nggak menjamin kualitasnya original. Cuma dalam pemakaiannya, ya semua masih berfungsi. Ini saya coba intip sedikit ya dalemannya, kondisinya itu kayak gini. Cuma saya nggak bisa menjamin ini komponennya original atau enggak, udah diganti atau belum, ya karena nggak ada pembandingnya. Jadi buat yang pernah bongkar-bongkar Redmi 4A dan ngeliat mungkin ada yang janggal, boleh kasih tahu di komentar ya. Nah, balik lagi dengan kondisi bawaan di handphone ini. Sebenarnya kalau dibilang bisa dipakai, ya masih bisa. Mau dipakai buat sosmed, chatting, atau yang lainnya itu masih bisa. Cuma tetap sadar speknya aja sih ya. Ini handphone umurnya udah hampir 8 tahun. Jadi pasti ada keterbatasannya. Pakai aja aplikasi yang versi light ya, biar ringan. Terus saya saranin jangan pakai untuk aplikasi yang riskan. Misalnya M-Banking atau akun sosmed utama gitu. Karena beneran risih untuk sistem yang udah dimodif kayak gini. Dan kalau buat main game kekinian, emang nggak bisa berharap banyak. Kecuali game-game yang ringan aja lah. Ini sekelas Mobile Legends aja nyendat-nyendat pas mainnya. Kalau yang saya seneng dari handphone ini, itu ada lampu notifikasinya, yang bisa berubah warna-warni. Terus udah support OTG, dan sistem MIUI ini punya banyak fitur ya. Nah, ngomongin sistem, sebenarnya kita bisa aja ubah ke ROM MIUI resmi global. Untuk Redmi 4A ini mentok di MIUI versi 10, base Android 7. Tapi unit yang saya dapat ini, ternyata bootloadernya masih di lock atau terkunci. Jadi nggak bisa langsung di flash gitu aja. Dan unlocknya itu nggak mudah ya,
karena ini pakai ROM abal-abal dan ada yang dimanipulasi juga. Terus karena handphone ini dalamannya kita nggak tahu udah diapain, dioplos apa aja, jadi belum tentu juga firmware ori Redmi 4A itu cocok di unit ini. Karena dari yang udah-udah, modelan handphone kayak gini itu pas di flash pakai firmware orinya malah bermasalah, jadi matot atau boot loop gitu. Ya padahal custom ROM dari Redmi 4A ini lumayan banyak loh. Dulu kan handphone Xiaomi masih asik tuh buat dioprek-oprek. Nih di XDA aja numpuk custom ROM-nya, tinggal pilih. Tapi nanti saya bakal oprek-oprek lagi deh, siapa tahu yang ini beda. Pokoknya kalau berhasil nanti saya bikinin kontennya, kalau gagal ya udah skip aja. Ya, masih sama kayak handphone rekondisi dari Oppo, Vivo yang sebelumnya saya bahas, Xiaomi ini juga ada beberapa modifan di sistemnya, dan beberapa indikasi hardware yang diganti dengan kualitas yang bukan original. Tapi kalau dibilang ini handphone Xiaomi, ya handphone Xiaomi bukan HDC atau KW. Dan dibilang bisa dipakai, ya masih bisa untuk kebutuhan ringan tentunya. Tapi ya tetap saya ingetin, beli handphone modelan kayak gini harus siap-siap. Apalagi yang masih awam dan nggak ngerti oprek-oprek. Mending nggak usah cari penyakit, cari yang aman aja ya. Dan nggak bosen-bosen saya ingetin, kalau ada harga pasti ada rupa. Oke, jadi itulah handphone Xiaomi murah Redmi 4A di tahun 2024 ini. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.